Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Tentunya di channel ini saya akan terus membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotik, dan seputar dunia kefarmasian. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pada teman-teman semua tentang cara penyimpanan obat di gudang obat teman-teman ya. Kebetulan ini saya lagi tunjukkan gudang penyimpan obat saya yang ada di kantor saya teman-teman ya. Ya intinya untuk penyimpanan obat itu kami menggunakan sistem Vivo atau first expired first out atau Vivo first in first out. Jadi nanti itu sistemnya seperti ini teman-teman ya. Jadi barang mana yang expirednya lebih dekat kita letakkan di bagian depan, dan expired obat itu yang jauh kita letakkan di belakang. Supaya kenapa? Supaya obat itu yang expirednya jauh, expirednya dekat itu lebih diambil duluan, expirednya jauh diambil belakangan. Dan juga kita nih kalau meletakkan obat teman-teman ya, usahakan per kelompok. Per kelompok itu supaya apa? Supaya mudah dicari, supaya lebih mudah dikontrol. Seperti itu sini. Ini saya letakkan sediaan sirup ya, satu lemari. Sediaan sirup, semua kita letakkan sini teman-teman ya. Kalau untuk tablet semua satu rak teman-teman ya. Nah itu sebelah sana itu bagian alkes teman-teman. Alat kesehatan BMHP di sana semua satu bagian. Nah kalau di sini ini bagian tablet, letakkan satu rak sebagian tablet semua. Dan ini penyusunan alfabetis teman-teman, mulai dari huruf A, B, C dan seterusnya. Dan untuk sedang salep, tetes mata, injeksi kita jadikan juga satu lemari. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk memudah dalam pencarian. Setelah itu apa teman-teman? Setelah itu poin yang penting untuk dalam penyimpanan obat itu ada poin yang penting teman-teman ya. Apa tuh poin yang pentingnya? Nah, itu AC. Kenapa seperti itu teman-teman? Ya, untuk obat sendiri itu penyimpanan dalam suhu ruangan stabil dalam suhu ruangan. Suhu ruangan berapa? Suhu ruangan itu di bawah 25 derajat Celcius teman-teman ya. Makanya saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh untuk obat tertentu bisa di bawah suhu 25 atau suhu 30. Biasanya untuk sediaan tablet itu masih bisa di bawah suhu 30. Tapi kalau sediaan cair biasanya untuk di bawah suhu 25. Makanya kita pasang AC itu supaya apa? Supaya suhunya stabil sesuai dengan yang kita tentukan. Saya ambil contoh satu teman-teman ya. Ini ada produk tablet lambung. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi kalau seandainya ini suhunya lebih dari 30 ya rusak nanti teman-teman obatnya, kalau terlalu lama rusak. Nih, simpan di bawah suhu dari 30. Kita ambil contoh yang lain teman-teman ya. Kita ambil contoh yang lain. Di sini juga simpan di bawah suhu 30. Ini adalah contoh-contoh atau bukti kenapa kita tuh harus menyimpan obat di pakai AC gitu kan. Jadi suhunya tuh biar terkontrol, bukan untuk ngadem teman-teman ya, bukan untuk ngadem kita ya. Ini untuk syarat sebagai supaya obat tetap stabil. Dan ada pertanyaan, pertanyaan gimana kira-kira kalau menyimpan obat itu yang mana sebagusnya sih bang? Nah, kalau ada bagusnya seperti ini teman, kita letakkan di rak. Ini untuk stok gudang kita teman ya, untuk stok gudang. Jadi kita gunakan rak. Rak ini boleh rak kayu, boleh rak stainless seperti ini, boleh rak besi boleh. Jadi ini untuk dari dinding ini jangan di apa teman-teman, jangan dipepetkan teman-teman. Masih ada space antara dinding. Ini gunanya apa? Ini gunanya supaya mudah dalam untuk membersihkan. Kenapa? Karena kalau terlalu mepet nanti akan ada bulu, untuk ada kotoran dan ada sarang laba-laba teman-teman. Sarang laba-laba yang akan menempel di rak kita. Itu mengganggu teman-teman. Itu nggak bisa, harus dikontrol terus. Dan apalagi teman-teman. Nah ini palet teman-teman ya. Ini namanya palet. Palet teman-teman ya. Ini namanya palet kayu untuk mengalasin obat itu supaya tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Gunanya apa? Seperti ini juga teman-teman. Nih rak ini juga ada space-nya teman-teman. Ini kalau ada space-nya dari lantai. Kalau tidak ini harus ada paletnya juga. Jadi supaya obat itu tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi banjir atau terjadi lembab atau basah lantainya, air tersebut tidak langsung kontak dengan obat. Karena kalau kontak, maka akan rusak teman-teman, akan merusak obat tersebut. Oke teman-teman ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, susun obat itu sesuai tempatnya, sesuai rak, sesuai golongan, sesuai kelompok. Terapkan sistem Vivo dan terus isi kartu stok teman-teman ya.
Ini sebagai contoh di kartu stok. Nah, ini kartu stok. Ini harus diisi tiap kali barang masuk dan tiap kali barang keluar. Habis itu letakkan di atas palet, usahakan lantai tetap bersih. Pakai pendingin ruangan supaya tetap stabil, suhunya bisa dikontrol di bawah suhu 30 ataupun di bawah suhu 25. Nah, seperti ini. Ini raknya juga seperti ini. Nah, ini kenapa teman-teman saya juga kemarin ada upload beberapa video short itu tentang mesin genset, yaitu salah satunya. Karena kalau kita ada mesin genset itu kan bisa, bila ada mati padam PLN, kita langsung bisa ngidupin mesin itu dan langsung AC itu langsung hidup. Kalau mati hanya sejam 2 jam ya masalah teman-teman, masih bisa terkontrol, suhu masih terjaga. Tapi kalau sempat matinya itu lebih dari 1 hari 2 hari, maka akan kacau teman-teman. Obat kita akan rusak. Jadi kita gunakan genset untuk supaya listrik kita hidup dan AC kita pun tetap hidup teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung atau masih belum tahu cara penyimpanan obat di apotik ataupun di gudang. Di apotik sama juga seperti itu teman-teman, karena kalau di gudang skalanya lebih besar. Oke teman-teman, terima kasih. Tanya obat, tanya apoteker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.